Performa Inter Milan digadang-gadang bakal merosot dengan berbenahnya sang rival sekota yakni AC Milan. Di bawah tangan dingin Paulo Fonseca, Rossoneri sempat tampil meyakinkan di pramusim usai menghajar Real Madrid dan Manchester City. Akan tetapi performa AC Milan di Serie A berbanding 180 derajat dengan belum meraih satupun kemenangan. Cetak Gol coba merangkum hebatnya regenerasi Inter Milan dengan modal seadanya saat AC Milan gembar-gembor sebagai berikut. Ancaman nyata AC Milan upgrade squad. Inter Milan harus berusaha keras mempertahankan gelar Scudetto di musim ini. Alasannya rival sekota mereka yakni AC Milan berbenah besar-besaran dengan mendatangkan pemain anyar. Rossoneri menunjuk Paulo Fonseca sebagai pengganti Stefano Pioli yang dianggap gagal. Pelatih berkepala pelontos itu mengakhiri musim 2023-2024 dengan tangan hampa tanpa trofi. Fonseca langsung melakukan gebrakan besar merekrut pemain anyar di bursa transfer. 4 pemain muda berpengalaman diboyong ke San Siro dengan menghabiskan biaya transfer sebesar 71 juta euro. Pembelian Yusuf Fofana menjadi yang paling mahal dengan menghabiskan 20 juta euro. Biaya transfer Rossoneri mengungguli Inter Milan yang hanya merogoh kocek 63 juta euro saja. Bedanya transfer Nerazzurri lebih bijak karena mengambil pemain berpengalaman secara gratis. Harga mahal pemain AC Milan langsung berdampak positif untuk performa Rossoneri. Skuad asuhan Paulo Fonseca mampu mengalahkan Manchester City dan Real Madrid di pramusim. Meskipun hanya jadi ajang uji coba, visi misi permainan AC Milan mengalami peningkatan pesat. Di pertandingan menghadapi Real Madrid, AC Milan bermain atraktif dan juga unggul statistik. Terbukti Rossoneri berhasil menguasai 52% ball possession dan melepas total 11 tembakan. Paulo Fonseca langsung menargetkan AC Milan bisa merebut gelar Scudetto dari tangan Inter Milan. Pelatih Portugal ini mengaku sangat puas dengan permainan anak asuhnya. Fonseca mengatakan semua pemain punya target yang jelas dan bermain sangat fantastis. Terutama Christian Pulisic yang dianggap sebagai pemain penting di AC Milan. Fonseca sangat yakin permainan Rossoneri bakal konsisten hingga bergulirnya musim baru. Menurut sang pelatih, permainan AC Milan saat ini jauh lebih indah dengan padunya antar lini. Keputusan berani membuang pemain berpengalaman. Berbeda dari AC Milan, Inter Milan malah membuang banyak pemain berpengalaman. Mulai dari Alexis Sanchez, Stefano Sensi, Davy Klaassen, Juan Cuadrado, dan Emil Audeiro Mulyadi yang dipaksa angkat kaki. Kelima pemain ini dipaksa dilepas karena sudah nggak memenuhi standar permainan Nerazzurri. Membuang pemain berpengalaman merupakan cara Inter Milan untuk bisa menggantikannya dengan pemain muda. Namun pemain muda yang didatangkan Nerazzurri malah belum punya pengalaman mumpuni. Sebut saja Denis Curatolo dan Isiaka Kamante yang dipromosikan dari skuad Inter Milan U20. Padahal posisi kedua pemain tersebut sudah diisi oleh Alexis Sanchez di musim lalu. Apalagi penyerang asal Chile ini kerap menjadi super sub di musim lalu. Alexis Sanchez tercatat berhasil menyumbangkan 4 gol dan 5 assist. Sang bomber bahkan mengaku bahagia dan berharap bisa menjadi striker andalan Inter Milan. Sayangnya Alexis Sanchez justru kalah saing dari Lautaro Martinez yang mampu mencetak 27 gol. Kegagalan menjadi pemain utama membuat sang bomber memutuskan untuk pergi. Kombinasi pemain muda pengalaman yang kurang maksimal. Setelah melepas pemain berpengalaman, Inter Milan memilih untuk mengkombinasikan para pemainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya pemain yang diboyong ke GCP Meazza. Nerazzurri berhasil mendatangkan Davide Fratesi, Josep Martinez, Carlos Augusto, dan Marco Arnautovic. Lengkapnya kedalaman skuad Nerazzurri bahkan dipuji langsung oleh Fabio Capello. Ex-pelatih AC Milan itu mengatakan kedalaman skuad Inter Milan layak menjadi kandidat juara di Liga Champions. Akan tetapi kombinasi pemain muda dan pengalaman nggak berjalan mulus. Kedua kombinasi pemain ini gagal membawa Inter Milan meraih kemenangan di laga pramusim. Skuad asuhan Simone Inzaghi bahkan takluk atas Al Ittihad dengan skor akhir 2-0.
Setelah laga ini, pasukan Milan Biru juga gagal meraih kemenangan atas Genoa dan Chelsea. Simone Inzaghi kecewa bukan kepalang dengan hasil buruk yang diraih Nerazzurri di pramusim. Sang pelatih mengatakan para pemainnya nggak bisa meningkatkan tempo permainan. Selain tampil buruk di pramusim, pemain muda Nerazzurri juga tampil kurang maksimal di Serie A. Saat laga perdana, Inter Milan ditahan imbang oleh Genoa dengan skor 2-2. Lagi-lagi Inzaghi marah besar dan mengaku para pemainnya tampil di bawah standar yang diharapkan. Hebatnya regenerasi singkat Inter Milan. Namun Inter Milan perlahan bisa bangkit usai meraih kemenangan atas Lecce. Kombinasi pemain muda dan berpengalaman mulai tampil padu di antar setiap lininya. Simone Inzaghi mengaku sangat puas dengan penampilan anak asuhnya di atas lapangan. Pelatih asal Italia ini bahkan menyebut lebih santai melihat permainan apik para punggawanya. Namun Inzaghi berharap Inter Milan gak selalu bergantung terhadap satu individu. Di pertandingan kontra Lecce, Nerazzurri nggak diperkuat oleh 3 pemain pilarnya. Mulai dari Stefan de Vrij, Lautaro Martinez, dan Tajon Buchanan yang juga masih menepi. Namun hebatnya Inter Milan masih punya pemain pelapis seperti Mehdi Taremi. Rotasi Inzaghi pun akhirnya membuahkan hasil karena Taremi sukses memberikan kontribusi. Sang pelatih bahkan mengaku cara bertarung Taremi selama 90 menit patut diapresiasi karena bekerja untuk tim. Keuntungan besar Inter Milan. Kecerdasan manajemen melakukan regenerasi singkat membuat Inter Milan mendapatkan berkah. Skuad Nerazzurri diprediksi akan meraih keuntungan besar di bursa transfer nanti. Pasalnya, Inter Milan bisa menjual para wonderkidnya dengan harga fantastis. Kepastian ini disampaikan langsung oleh media kenamaan asal Italia yakni La Gazzetta dello Sport. Gazeta menuliskan kalau pasukan biru hitam bisa mendulang kesuksesan di musim lalu. Saat itu manajemen meraih keuntungan 40 juta euro atau 693 miliar rupiah untuk menjual 2 wonderkidnya. Nerazzurri sukses melepas Andrea Pinamonti dan Cesar Casadei yang dilepas ke Sassuolo dan Chelsea. Ini juga sejalan dengan visi misi manajemen yang ingin meraup keuntungan besar. Petinggi Nerazzurri menerapkan metode beli hemat untuk dijual semahal-mahalnya. Berkat metode tersebut, Nerazzurri berhasil meraup keuntungan sebesar 59 juta euro. Langkah tersebut sebenarnya sudah diterapkan kembali pada musim panas kali ini. Inter Milan diketahui melepas 2 pemain mudanya yakni Lucien Agume dan juga Martin Satriano. Dana penjualan ini digunakan oleh La Beniamata untuk memperdalam kekuatan skuad. Terbukti mereka sudah mengeluarkan dana 63 juta euro untuk membeli beberapa pemain. Mulai dari Josep Martinez, Carlos Augusto hingga Davide Fratesi yang dipermanenkan dari Sassuolo. Selain itu, Inter Milan juga masih mampu mendatangkan pemain mentereng dengan bebas transfer. Sebut saja ada Mehdi Taremi dan Peter Zielinski yang didatangkan usai kontraknya habis. Itulah ulasan hebatnya regenerasi Inter Milan meskipun menggunakan dana terbatas. Bagaimana pendapatmu? Apakah Nerazzurri mampu meraih kesuksesan seperti musim lalu meskipun gak jor-joran seperti rivalnya AC Milan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.